Shalom Elohim, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal, Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana yang dikatakan menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Kita akan belajar menjadi orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang benar-benar hidupnya selalu berharap kepada Allah. Di sini bukan dikatakan orang yang miskin saja secara jasmani, tetapi di sini adalah orang yang miskin secara rohani. Baik, kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 3. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Di dalam terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan ayat terbuka, Alkitab yang terbuka, diberkatilah orang yang miskin dalam roh, sebab mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, saudara-saudaraku, di dalam terjemahan yang lain juga dia katakan roh Allah. Jadi paling tepatnya itu secara roh. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Nah, kalau kita katakan berbahagialah orang yang miskin dalam roh karena kerajaan surga adalah milik mereka. Itu terjemahan yang lain. Ayat yang sangat penting ini adalah ayat pertama yang dimana Tuhan Yesus memulai khotbahnya di bukit. Pengajaran di dalam Matius 5, 6, dan 7 disebut adalah khotbah di bukit, saudaraku. Khotbah ini sangat unik karena isi khotbahnya yaitu tentang 1-2 kalimat, tetapi setiap kalimat mengandung banyak poin-poin penting. Nah, berbeda dengan seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang lainnya, seperti saya juga, ya, di mana poin-poinnya sedikit tetapi kalimat-kalimat yang lain banyak, kata-kata yang lain banyak. Nah, ya kalau saya pribadi sendiri, ya bisa saja 1 jam 2 jam berkhotbah, tetapi poinnya bisa saja tidak ada. Ya. Nah, setiap kalimat yang diucapkan Yesus penuh dengan kuasa, mengandung secara signifikansi yang luar biasa. Sekiranya kalau kita berpegang hanya pada satu kalimat saja, kita akan dibawa ke dalam hubungan yang benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus benar-benar sangat dahsyat, luar biasa. Beberapa kalimat saja kita hidupin, itu memiliki dampak yang besar, saudaraku. Dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, kita harus baca Alkitab, baca kitab suci, baca firman Tuhan, pelan-pelan saja, nggak usah terlalu cepat-cepat ya. Cepat-cepat juga boleh lah kalau banyak ayat yang mau dibaca. Tapi baca firman itu secara pelan-pelan, dicermatin, diikutin. Nah, kalau boleh saya sarankan, saudara harus baca juga terjemahan lain. Karena terjemahan lain, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru yang sekarang yang kita pakai dalam Alkitab, itu bisa saja ada beberapa kata-kata yang tidak sesuai ya dengan yaitu bahasa Yunaninya. Tetapi mendekati ya, mendekati, bukan saya katakan tidak sama, mendekati dia, tetapi harus bisa kita bisa cari terjemahan yang berbeda-berbeda, menambah hikmat pengetahuan kita untuk mengenal apa yang dikatakan Tuhan. Nah, makanya saya mau menyarankan bagi kita orang Kristen, kalau untuk mempelajari firman Tuhan, nggak usah terlalu cepat-cepat, pelan-pelan hayati. Dengan berbuat demikian, banyak hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Bacalah firman Tuhan pelan-pelan untuk benar-benar kita dapat menghayatinya. Awalnya membaca dengan cepat ada manfaatnya, yakni untuk mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh dan luas tentang kitab suci. Setelah beberapa tahun, ya kita harus mulai mempelajarinya secara bertahap pelan-pelan.
Karena hanya saudara yang mempelajarinya dengan pelan-pelan, kita akan dapat memahami apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Ketika orang itu miskin di hadapan Allah, ketika orang itu miskin di dalam roh, maka dikatakan merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu yang dikatakan oleh doa Bapa kami. Saudara perhatikan, itu kita nikmati sekarang di bumi. Nanti juga. Tapi saat di bumi pun kita akan menikmati kerajaan surga. Haleluya. Ya. Kalau di dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin dalam roh karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh karena kerajaan surga adalah milik mereka. Hal yang menarik dari ayat ini adalah kalimat kerajaan surga adalah milik mereka. Ditulis dalam bentuk present tense. Present tense berarti sekarang, masa sekarang. Saudara setuju? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalimat itu juga disampaikan dalam bentuk future tense. Mereka akan memiliki bumi. Akan, ya, untuk masa depan. Future tense, kalau lemah lembut saudara sekarang, nah, akan nanti, ya. Berarti mereka akan mewarisi bumi. Anak-anak cucu kita juga akan menikmati. Itu menjadi orang yang lemah lembut. Sesuatu yang terjadi di masa depan, kalau bisa dikatakan orang yang lemah lembut, ya. Namun di dalam ayat 3 memiliki kerajaan surga disampaikan dalam present tense. Ini memberitahu kita bahwa dalam pengertian tertentu kerajaan surga menjadi milik orang yang miskin di waktu sekarang. Haleluya. Orang yang memiliki kerajaan surga adalah orang yang miskin secara roh di masa sekarang. Kita akan mendapatkan kunci master dari harta karun rohani. Pokok ayat ini adalah kepada seluruh pengajaran Yesus. Jika kerajaan Allah digambarkan sebagai sebuah rumah yang penuh dengan harta karun yang terkunci di dalam kamar-kamar yang berbeda, ayat ini merupakan kunci master, kunci utama, kunci induk yang bisa membuka setiap kamar yang penuh dengan harta karun itu. Saudara pernah mendengarkan tentang bagaimana ada seseorang yang punya kekayaan, tetapi tiba-tiba dia tahu ada di dalam ladang orang itu harta karun, sehingga dia menjual hartanya untuk membeli itu tanah. Betul gak? Sama halnya ini saudaraku, ketika kita menjadi orang yang miskin, kuncinya miskin di dalam Allah, miskin di dalam roh. Untuk memiliki kerajaan Allah, kita mendapatkan key master, kunci utama saudaraku. Untuk membuka setiap kamar yang penuh dengan harta karun itu, ya harus ada kunci utamanya. Ayat ini merupakan kunci untuk kita mengalami atmosfer surga, mengalami nuansa surga di dalam hidup kita semenjak di dunia ini. Suasana surgawi akan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita, baik berkeluarga, baik juga di dalam berhubungan sosial kepada saudara-saudara, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Baik juga di mana tempat kita bekerja dan lingkungan kita, tetangga kita, dan dimanapun kita berada. Nuansa surga pun pasti akan kita bawa. Haleluya. Nah, orang yang miskin dalam roh sudah menemukan rahasia bagaimana memancarkan atau menyebarkan nuansa surgawi. Kalau kita bisa belajar dari Paulus, yang dimana dia mengatakan sesuatu yang unik di Efesus, bahwa Allah dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya kembali mengatakan bahwa Allah di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi sangat indah sebenarnya menikmati hidup di dalam Kristus. Saat saya berbicara tentang atmosfer surgawi, saya berbicara tentang sebuah kehidupan di bumi ini yang bebas dari keluhan. Maka saya katakan jangan bersungut-sungut.
Kemudian bisa saya katakan, jangan pernah menggerutu. Jangan tegang. Jangan terlalu panik. Jangan engkau takut dalam menghadapi masalah hidup ini. Jangan selalu bertengkar. Jangan cepat-cepat marah. Saya berbicara tentang sebuah kehidupan yang nyata, yang bebas dari ketidakpuasan dan kekalahan. Itulah kita bawakan saat kita masih hidup di dunia ini. Haleluya, saudaraku. Hidup dalam atmosfer nuansa surga bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupan ini, saudaraku. Saat kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang memperhadapkan kita dengan banyak masalah, malahan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, masalah kita seharusnya lebih banyak dibandingkan orang yang tidak benar. Saudara pegang kata-kata saya, kalau saudara adalah orang yang dibenarkan Tuhan, saudara harus siap menghadapi banyak masalah dibandingkan dengan orang yang tidak di dalam kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Bukan saya pribadi saja yang mengatakannya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 34 yang dikatakan, many are the affliction of the righteous. Atau kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, kemalangan orang benar itu banyak. Saudara bisa baca dalam Mazmur 34. Baik kesusahan, baik kesesakan, baik kemalangan orang benar itu bisa banyak. Bukan hanya ada, saudaraku, tapi banyak. Bisa saat datang nanti, datang. Tapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Semua orang yang mempunyai masalah, baik orang benar maupun tidak benar. Masalahnya, kalau kita orang benar, jauh lebih banyak. Kalau saudara orang benar, kesusahan saudara bisa bertambah banyak. Namun, Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Yahweh, melepaskan kita dari semuanya itu. Maka dikatakan dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan kepada kita, lepaskanlah kami dari si jahat. Is okay? Nah, kalau kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai pastor, baik sebagai pendeta, baik sebagai penginjil, baik sebagai pendoa, baik sebagai gembala, kita tidak akan bebas dari masalah. Kita akan menjadi orang-orang yang siap pikul salib. Jadi saya mengatakan ini bukan karena saya tidak punya masalah, karena target utama iblis adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Banyak orang yang berpikir, kamu kan pendeta, kamu kan pastor, kamu kan gembala, hidupnya pasti enak dan bebas dari masalah. Oh, no. Tidak begitu, saudaraku. Itu sama sekali tidak benar. Jika saudara berpikir demikian, itu tanda jelas saudara tidak pernah hidup di dalam melayani Tuhan. Tetapi pekerjaan sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kalau kita bisa lihat dari hidup secara kenyataan di luar, eksternal gitu ya, kelihatannya seperti kehidupan yang paling aman. Tidak ada masalah. Sebenarnya saya katakan itu sudah salah. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita melayani Tuhan merupakan pekerjaan yang paling berbahaya di muka bumi ini. Iya, kalau Anda adalah seorang pelayan Tuhan, Anda adalah merupakan pekerja yang merupakan pekerjaan yang paling berbahaya di muka bumi ini. Mengapa? Kita suci memberitahukan kita di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri mengambil perjanjian lama. Saat Tuhan Yesus mau disalibkan, genaplah yang dikatakan kitab suci. Bunuhlah gembala itu dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Saudara perhatikan, saya bukan mengatakannya dengan kata-kata saya sendiri, tapi Alkitab sangat luar biasa yang mengatakannya kepada kita, saudara-saudara. Di dalam Alkitab Matius 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kalau saudara juga bisa baca di dalam Zakaria 13 ayat 7 dikatakan,
Zakaria 13 ayat 7 dikatakan demikian. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa dikatakan hamba Tuhan itu menjadi targetnya si jahat. Siapa saja yang melayani Tuhan secara benar, langsung bisa menjadi target nomor satu si jahat, si iblis. Orang itu harus dimatikan dulu, kalau tidak secara jasmani. Karena zaman sekarang tidak populer lagi untuk membunuh secara jasmani. Tetapi dia harus dimatikan secara rohani. Nah, setiap hamba-hamba Tuhan ternyata bisa dimatikan secara rohani. Apakah itu? Salah satunya adalah kesombongan rohani. Jadi dia sebenarnya merasa hebat di dalam kehidupan rohani, sebenarnya sudah sombong dia. Ya, menganggap dirinya lebih hebat wawasan pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan semua intelektual tentang Alkitab. Dan bahkan bisa saja dia itu punya karunia yang luar biasa. Tetapi ketika muncul kesombongan dia, ternyata dia sudah mati secara rohani. Nah, apakah langsung secara mati tiba-tiba? Tidak. Rohaninya sudah mati. Makanya hati-hati hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetap rendah hati ya. Tidak usah sombong. Kemudian mungkin dengan harta kekayaan. Dulunya dia berjeri lelah melayani Tuhan. Tidak dapat PK, persembahan kasih, puji Tuhan, haleluya, angkat tangan, terima kasih Tuhan. Dapat PK sedikit juga, puji Tuhan. Nah, ketika sudah dapat semua PK-PK besar, ya kan? Ketika dia diundang ke tempat suatu pertemuan, dia tanya, berapa? Kan gitu. Selama ini dia mungkin dapat 5 juta, 10 juta, tapi tiba-tiba dinyatakan ada 100.000 ongkosnya saja, Pak. Ternyata dia bilang, udah yang lainnya aja. Banyak nggak seperti itu? Saya rasa bisa saja terjadi. Tetapi bagi mereka yang sudah mengalaminya, ayo kembali lagi kepada Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Oke, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sudah bisa dikatakan bukan hanya karena kesombongan rohani, bisa juga karena harta kekayaan. Dan bisa saja yang lain-lainnya. Saya tidak banyak sebutkan ya, nanti saya membongkar semuanya. Tetapi dia harus dimatikan secara rohani, apakah melalui kesombongannya, baik melalui harta kekayaannya. Selama rohaninya mati, dia akan memimpin domba-dombanya ke jalan yang salah. Bisa saja nanti domba-dombanya tersesat. Pengajarannya bisa salah. Ya, mengusung mereka menjadi milik iblis. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau saudara berjalan di jalan yang benar, saudara akan mengalami bahwa makin lama saudara akan makin hidup di dalam atmosfer nuansa surga. Saudara membawa suasana surga di kehidupan saudara. Kalau hal ini tidak terjadi, itu merupakan tanda pasti bahwa saudara bukanlah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara tidak miskin, saudara orang kaya. Orang kaya tidak perlu meminta apa-apa. Nah, kenapakah saya katakan saudaraku orang kaya tidak perlu apa-apa? Karena semuanya ada, ngapain lagi meminta? Dalam hal miskin secara roh, ilustrasi yang terbaik adalah melihat kepada seorang pengemis yang minta sedekah. Seorang pengemis adalah seorang yang miskin secara jasmani. Dia hidup dari hari ke hari. Apa yang dia miliki hari ini hanyalah cukup untuk hari ini. Besok dia membutuhkan persediaan yang baru. Dengan cara yang sama, kondisi seorang peminta sedekah secara jasmani harus menjadi kondisi kita secara rohani sehubungan dengan Allah. Setiap hari kita meminta karunia dari Tuhan. Untuk hari ini, kita meminta kekuatan untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Ya, untuk kesusahan sehari, cukuplah sehari. Untuk menghadapi hari esok, kita butuh karunia yang lain lagi. Apa masalah selanjutnya? Kita minta karunia yang lain lagi. Itulah cara kita datang kepada Tuhan setiap hari. Kalau kita bisa berbicara, ayat ini berbicara tentang ketergantungan total kita kepada Allah.
Satu kehidupan yang bergantung total kepada Dia, yang adalah mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Pilihan untuk menjadi seperti Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, itu adalah hal ciri khas dari orang yang miskin. Kalau kita bisa belajar dari kehidupan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, itu bukan sekedar suatu tindakan ketidaktaatan saja. Tetapi sebenarnya kejatuhan mereka adalah suatu pilihan untuk mau enggak seperti Allah. Memilih apa yang baik dan buruk sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, mereka tidak ingin Allah yang menentukan apa yang baik. Mereka tidak ingin Allah yang menentukan apa yang baik dan buruk dalam hidup mereka. Tetapi mereka, Adam dan Hawa, ingin menentukannya sendiri saja. Makanya dia mau menentang. Ya, udah kami pun tahu hal yang baik dan jahat, sehingga memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada dasarnya pencobaan itu adalah pencobaan untuk secara independen dari Allah kepada manusia. Itulah yang dilakukan oleh dunia sekarang ini, saudaraku. Ya, biar kami yang menentukan hidup kami sendiri. Egosentris. Ya. Dia menganggap dirinya hebat. Sebaliknya, kalau kita hidup memakan pohon kehidupan, maka sebuah kehidupan yang dari hari ke hari bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, ketika kita memakan pohon kehidupan, maka kita akan tergantung sepenuhnya hari ke hari. Untuk sumber kehidupan itu siapa? Ya Allah sendiri. Yesus sendiri. Karena aku adalah kehidupan, kebangkitan, dan kehidupan. Jadi seharusnya kita harus bergantung terus kepada Allah yang sumber kehidupan. Tetapi Adam dan Hawa, dia tidak mau. Ya, jadi mengapa orang Kristen juga tergantung kehidupannya kepada Tuhan? Itu melalui ciri khas. Ciri khasnya adalah suka berdoa. Apakah orang Kristen itu adalah harus bisa menghafal doa? Apakah harus mengetahui cara-cara berdoa yang benar dan yang baik? Saya bukan mengatakan cara-cara itu tidak benar. Tetapi kita harus belajar. Orang Kristen tahu berdoa itu penting. Namun kita semua mengalami kesulitan dalam hal berdoa. Mengapa kita tidak tahu caranya untuk berdoa? Sekalipun kita berdoa, kita tidak tahu harus meminta apa. Kita bergumul untuk berdoa. Tetapi biasanya orang yang banyak masalah datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tetapi ketika dia tidak ada punya masalah, dia tidak mau berdoa. Bahkan lupa berdoa. Karena itu bukan gaya hidupnya. Ya, itu bukan gaya hidupnya. Nah, di sini kita akan mengalami suatu perubahan. Nah, saudara bisa lihat kesaksian-kesaksian orang ketika dia berdoa dan doanya dijawab. Ya, kita lihat, wow, luar biasa. Nah, kalau kita belajar seperti seorang peminta sedekah, seperti seorang pengemis, orang yang benar-benar miskin, mereka tidak perlu belajar atau diajar untuk meminta. Perhatikan pengemis dan meminta sedekah, nggak perlu diajar untuk minta sedekah, karena kebiasaan mereka sudah tahu meminta. Oke? Demikian halnya juga bagi kita, seorang yang miskin dalam roh. Ya, seorang miskin dalam roh tidak perlu diajar bagaimana untuk berdoa. Dia langsung tahu dia akan tergerak untuk berdoa. Kalau saya mempelajari ini dari pengalaman saya pribadi sendiri, selama puluhan tahun ini saya sendiri juga bertumbuh, bagaimana makin hari saya merasa makin mudah untuk berdoa. Bukan untuk menyombongkan diri bahwa saya rohani, bukan. Sama sekali saya tidak seperti itu. Namun makin hari makin mudah untuk saya berdoa. Mengapa? Karena makin hari saya makin merasakan betapa miskinnya saya. Ingat, saya adalah orang yang miskin secara roh. Betapa miskinnya secara rohani, bukan berarti saya sangat menikmati doa seperti yang kita baca dari kesaksian orang-orang tertentu. Ya, mungkin mereka bisa berdoa 2, 3, 6 jam, bahkan puluhan jam. Ya, saya membaca kesaksian seperti itu membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Saya sadar betapa miskinnya saya.
Saya dan ditambah dengan bertambahnya tanggung jawab, saya merasakan berdoa itu semakin alami. Semakin alami saya mulai mengerti apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah tanpa henti-hentinya, itu bahasa aslinya. Kalau kita dikatakan berdoa, berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa kalau dalam terjemahan baru. Tetapi kalau terjemahan yang lain, berdoalah tanpa henti-hentinya. Kalau kita berdoa, kalau saudara kita yang lain di sana ada 5 waktu, kita tidak henti-hentinya. Yang dalam bahasa Indonesia, tetaplah berdoa. Dalam bahasa aslinya, berdoalah tanpa henti-hentinya. Bagaimana mungkin seseorang itu tidak henti-henti berdoa? Bisa 1 jam saja, setengah mati. Ya, 1 jam saja sudah setengah mati. Bagaimana mungkin seseorang itu tidak henti-henti berdoa kalau 1 jam saja sudah setengah mati? Tapi saya sekarang sadar bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Saat kita menyadari bahwa kita adalah seorang yang benar-benar miskin di hadapan Allah, sedemikian miskin kalau kita tanpa uluran tangan dan kekuatannya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya membaca sebuah doa yang membuat saya terharu. Kalau saya baca doanya berbunyi demikian, Tuhan, sudah 8 jam aku tidak berbuat dosa. Apakah di pikiran, apakah di hati, apakah di perkataan, apakah di perbuatan? Karena tidur selama 8 jam. Tapi bisa juga ada orang yang berbuat dosa dalam pikirannya saat sebelum tidur. Tapi ini yang kita berbicarakan, 8 jam dia tidak berbuat apa-apa. Berarti dia tidak berdosa. Tetapi ada 16 jam berikutnya kan setelah bangun kan? Nah, di dalam 16 jam berikutnya, apakah saya benar-benar membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan untuk menjalani hidup tanpa dosa? Nah, di sini kita harus berpikir bagaimana 16 jam ini. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan Tuhan akan mengontrol hidup kita. Haleluya. Nah, doa akan menjadi mudah jika kita terus melakukan kehendak Allah. Gaya hidup kita dalam hal berdoa, maka secara otomatis kita suka melakukan kehendak Allah. Jikalau kita serius melakukan kehendak Allah. Kalau dikatakan serius, saudaraku, perhatikan, orang yang serius itu dapat melakukan apa saja. Bukan hal secara rohani saja. Secara jasmani, kalau orang itu serius belajar mempelajari cara mendirikan bangunan, maka saya yakin dia akan bisa mendirikan bangunan. Perhatikan gedung-gedung baru, perhatikan gedung-gedung pencakar langit, saudaraku, bagaimana itu dibuatkan bagi orang yang serius. Sama halnya dengan kita. Kalau kita mendapatkan kemudahan dalam berdoa karena kita serius kepada Allah, itu juga salah satunya. Serius untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita mengalami kesulitan berdoa, itu kenapa? Karena mungkin kita sudah terlalu kaya. Namun jika saudara miskin dalam roh, otomatis saudara tahu bagaimana harus berdoa, bagaimana berkomunikasi. Doa saya sederhana, berisi seruan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, mampukan saya. Setiap hari dan setiap situasi, setiap masalah, kondisi, keadaan, seruan saya meminta pertolongan dan meminta bantuannya. Kenapa? Karena saya miskin. Saya membutuhkan Yesus. Saya membutuhkan Dia untuk melakukan kehendaknya. Saya mau menyaksikan bahwa jika saudara hidup seperti itu, saya percaya tinggal waktu. Tuhan akan membawa suasana surgawi dalam kehidupan saudara. Saudara akan menyebarkan nuansa surgawi, aroma surgawi dalam kehidupan saudara. Saya benar-benar percaya bahwa khotbah di bukit, khususnya ucapan bahagia, merupakan fondasi, dasar. Sebelum Yesus mengakhiri khotbah di bukit, di dalam Matius 7, Dia berkata, barang siapapun yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia akan membangun rumahnya di atas dasar yang tak tergoyahkan. Hidup di dunia ini penuh dengan goncangan. Saudara yakin? Banyak goncangan yang akan saudara hadapi.
Nah, di saat saudara berusaha membangun kehidupan di atas dasar khotbah di bukit, otomatis saudara akan merasa terdesak untuk berdoa secara terus-menerus. Ini adalah karena ajaran khotbah di bukit. Mustahil tanpa pertolongan Tuhan, saudaraku, hanya dengan pertolongan Tuhan dan pimpinan Roh-Nya. Dan bahwa ketika kita miskin di hadapan Allah, kita adalah orang yang miskin secara rohani, kita adalah orang berdosa. Kalau dikatakan dalam hidup ini saya juga adalah orang yang berdosa. Kenapa saya katakan kita orang berdosa? Kalau kita bisa melihat ayat yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan diantaranya akulah yang paling berdosa. Atau dalam bahasa aslinya, akulah orang berdosa yang paling utama, yang nomor satu, yang paling besar. Dari semua firman Tuhan yang saya tahu, ayat firman ini yang sesungguhnya menggambarkan siapa saya. Kita sebenarnya orang yang paling berdosa. Kalau kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain kan melakukan ini, melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, melakukan pemerkosaan, melakukan perzinahan, tapi saya tidak. Sebenarnya saudara itu tidak ada kekudusannya di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain is okay. Tapi ketika saudara menghadap Tuhan, sebenarnya saudara ini paling jauh kekudusannya. Makanya kita itu di hadapan Tuhan, kekudusan kita itu tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain, menganggap orang lain itu pencuri, membunuh, pemerkosa, dan lain sebagainya, dan merasa diri saudara lebih benar, bukan seperti mereka, sebenarnya saudara sudah berdosa dalam hal itu. Saudara sudah bisa menghakimi mereka bahwa saudara paling benar dalam hidup ini. Disinilah kita belajar. Jangan lagi menghakimi orang lain. Dan benar-benar apapun yang timbul di dalam hati kita, itu bisa mengundang dosa. Makanya kita itu datang di hadapannya bahwa benar-benar kitalah orang yang paling berdosa. Saudara melihat bahwa Paulus bukan orang yang salah. Dia membela, yaitu agama Yahudi. Karena yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang menentang Taurat. Sebenarnya bukan. Dan orang yang mengikut Yesus adalah orang yang menghujat Allah. Makanya Paulus menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Tetapi semuanya hancur ketika dia berhadapan dengan Tuhan, bahwa dialah orang yang paling berdosa. Saudaraku, kalau bisa kita belajar dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ini, ya, saya benar percaya bahwa siapa saja yang mengejar kekudusan dalam hidupnya akan merasakan itu. Akan dapat merasakan bahwa di dalam dagingnya, di dalam dirinya tidak ada sesuatu pun yang baik. Itu sebabnya kalau kita benar-benar miskin di hadapan Allah, kita tidak akan punya kata-kata pedas, kritikan, dan bahkan tidak mau menghakimi siapapun. Saya tidak punya kata-kata tajam untuk dipakai menusuk orang. Orang yang suka mengkritik, mencari kesalahan orang lain adalah orang yang tidak miskin di hadapan Allah. Tetapi kalau kita menegur orang lain dengan kasih Tuhan, supaya dia diselamatkan, supaya dia tidak terjerumus terus dalam dosa, maka kita sampaikan dengan kasihnya Tuhan. Melalui 4 mata kah, melalui WA kah, melalui chat kah, dan yang lain-lain. Dan kita berdoa untuk dia. Itulah yang muncul dalam hati kita kalau kita mau mengatakan kesalahan orang lain. Bukan langsung mengatakannya kepada di depan umum, oh dia masuk neraka, dia orang yang paling berdosa, dia adalah orang yang paling malang. Jangan begitu, saudara. Kita orang yang paling malang, kita yang sebenarnya orang yang paling berdosa, dan kita adalah orang yang miskin. Saat itu kita tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Dari hadapan saudara, dari penerangan ini, saudaraku, apakah saudara itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah? Apakah saudara adalah orang-orang yang miskin secara roh?
Tanyakan pada diri pribadi kita. Tanyakan kepada orang-orang terdekat kita, pada istri, pada suami, pada anak-anak, kepada tetangga-tetangga kita. Bagaimana tentang kehidupan kita? Apakah sudah membawakan nuansa surgawi? Haleluya. Saya rasa saudara harus pertimbangkan itu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Dan kita mendatangkan kerajaan surga, maka otoritas surga akan menaungi hidup kita. Kuasa dari surga pun akan hadir di tengah-tengah kita. Kita adalah duta-duta surga di muka bumi ini. Berbahagialah saudara, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang miskin di dalam roh, karena engkau memiliki kerajaan surga saat ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selalu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bersekutulah kepada Tuhan di dalam doa penyembahan saudara. Maka saudara akan menikmati hadirat surga, hadirat Tuhan itu sendiri. Dan saudara akan dibangkitkan semangat saudara. Dan saudara menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat, kasihi Tuhan dan kasih sesama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.